terkait dengan kondisi di mana orang saat ini membatasi aktivitas di luar rumah, begitu Bang Ade ya, dan tentu saja aktivitas olahraga juga termasuk yang sepertinya harus dipertimbangkan untuk juga bisa dilakukan tetap di rumah, begitu Bang Ade. Nah ini mungkin Bang Ade bisa memberikan tips bagaimana caranya agar bisa tetap melakukan aktivitas fisik berolahraga meskipun di rumah saja, begitu Bang Ade. Silakan. Ya, jadi baik, sekali lagi memang kalau ada istilah mengatakan kelaparan terbesar itu adalah kelaparan akan arti dan makna ya. Jadi artinya di sini pemahaman itu adalah fondasi daripada sebuah kepatuhan. Nah kalau kita berbicara yang terjadi hari ini kan sebenarnya yang paling utama itu kan kitanya nggak boleh sakit gitu ya. Dan makanya kenapa yang kita takutkan dan dicemaskan itu kan makanya terjadi kematian lah, kesakitan dan sebagainya. Nah, apa yang harus kita lakukan adalah dengan cara yang sederhana sebenarnya. Ini kan sebenarnya sesuatu yang kalau kita paham, kita mengerti sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena yang namanya virus itu kan juga bagian daripada tubuh kita. Kita tuh hanya butuh itu waktu dalam 1-2 minggu untuk badan beradaptasi dan semuanya berjalan dengan baik saja adanya gitu ya. Cuma bagi sebagian orang beranggapan bahwa ini virusnya lain dari yang lain dan sebagainya, tapi pada dasarnya COVID-19 adalah bagian daripada flu itu sendiri dan itu memang sudah ada di mana-mana. Setiap tahun juga memang ada yang namanya musim flu. Dan flu itu memang menjadi agak lebih ganas atau lebih terutama di daerah-daerah yang memang udaranya itu secara temperatur itu lebih rendah daripada temperatur tubuhnya gitu. Nah kebalikannya kita di Indonesia, negara yang tropis dan sebagainya, ya makanya kenapa kita nggak punya pengalaman yang namanya musim flu itu jadi orang jadi pada sakit dan akhirnya meninggal dan sebagainya. Secara umum tiap tahun sebenarnya sudah terjadi hal seperti itu. Tapi kembali lagi sekarang ini ya akhirnya menjadi satu seolah-olah terkesan ada mobilisasi ketakutan dan kekhawatiran, terutama didukung juga oleh media yang kadang-kadang sebenarnya mesti seimbang ya. Jadi memberitakan kesembuhan dan kesehatan itu seharusnya lebih banyak dibandingkan dengan memberitakan kematian dan kesakitan gitu. Jadi yang kena itu sebenarnya terjangkit itu juga nggak seberapa dan juga yang meninggal itu juga tidak banyak, tapi beritanya itu benar-benar menakutkan sehingga akhirnya yang sehat ikutan sakit gitu. Nah hal ini disebabkan karena apa? Karena kembali lagi sebenarnya salah satu kunci daripada ibaratnya kalau kita berbicara urusannya virus, kita berbicara urusannya namanya daya tahan tubuh. Nah daya tahan tubuh kita itu memiliki dua cara gitu. Yang sederhana itu ada yang sistemnya namanya fight or flight dan yang satu lagi yang namanya innate immune system atau sistem kekebalan tubuh yang ada di dalam tubuh kita. Nah, dalam menjaga kekebalan tubuh kita atau dalam menjaga diri kita, dua sistem itu sebenarnya bekerja sendiri-sendiri gitu. Jadi ketika kita sibuk kerja untuk melawan serangan dari luar, berarti yang di dalam posisi badan kita tidak bisa mencerna tumbuh dan berkembang atau beristirahat. Kebalikannya, kalau seandainya kita bisa tumbuh dan berkembang, bisa beristirahat, berarti biasanya kitanya nggak membutuhkan satu mode fight or flight tersebut. Nah, maksudnya apa di sini? Maksudnya di sini yang saya mau katakan yang paling menjadi tantangan, terutama saat ini, adalah ketika kita semua harus ada di rumah gitu ya ceritanya, lalu dengan kenyataan sekarang ini ceritanya tubuh manusia itu begitu lemahnya karena bertemu orang saja sedikit itu nanti kita bisa akan sakit dan mati gitu ya. Itu kan ceritanya seperti itu. Dan ini kita semua menyetujui hal tersebut sehingga akhirnya kita harus ada di rumah. Nah pada saat ada di rumah yang menjadi tantangan sekarang ini adalah ketika akhirnya istilahnya mungkin coronanya tidak akan menjadi masalah bagi kita karena kita semua ada di rumah ya. Tapi yang menjadi masalah adalah kita menciptakan penyakit baru. Penyakit barunya adalah apa? Pertama, kalau kita di rumah biasa aktivitas kita pasti jadi lebih rendah dibandingkan dengan apa yang kita konsumsikan. Betul. Dalam hal ini yaitu adalah sekarang ini apalagi dengan kejadian sekarang ini dan ketakutan, kecemasan dan sebagainya. Pada saat itu akhirnya orang menumpuk makanan di rumah. Nah yang ditumpuk makanannya pun juga makanan yang mengandung sesuatu yang sebenarnya
justru memberikan dampak kepada kalau kita sampai kena virus itu akan agresif pada saat di mana kadar gula kita tinggi. Virus itu akan agresif pada saat di mana terjadi yang namanya peradangan inflamasi di pembuluh darah. Nah, hal itu bisa terjadi karena apa? Bisa terjadi karena misalnya kita yang masih makan, misalnya yang paling gampang, gula-gula ya, tepung dan turunannya, makanan proses, high fructose corn syrup, GMO, lalu trans fat, kadar lemak yang itu. Plus itu udah bikin inflamasi. Jadi otomatis tanpa kita sadari, kita justru secara tidak sengaja mensabotase kekuatan tubuh kita sendiri dengan melakukan hal tersebut di rumah ya. Kita makan semua dimakan ya, apalagi makanan-makanan instan dan sebagainya. Itu satu. Kedua, sebagian dari kita juga kan masih merokok, 2 dari 3 pria. Jadi merokoknya juga jalan terus juga. Nah, sedangkan ini kan hubungannya dengan respiratory system yang hubungannya dengan napas. Nah, ini bisa bayangkan, jadi semakin orang yang memasukkan nikotin ke pembuluh darahnya, semakin potensinya semakin besar lagi, gitu ya. Lalu belum lagi orang-orang lain yang mungkin ketergantungan obat dan sebagainya, termasuk juga konsumsi alkohol. Dan yang lebih parah dari semua ini yaitu adalah ketika kita melakukan sesuatu yang tadinya kita bersosialisasi sebagai makhluk sosial, kita sekarang ini melakukan sesuatu yang menjadi antinya daripada itu. Kita nggak boleh bersama-sama, nggak boleh ketemu, nggak boleh dan sebagainya. Nah, sedangkan kalau berdasarkan satu penelitian yang mengatakan adalah bahwa kekuatan daripada tubuh kita itu adalah ketika kita bersama-sama, kan gitu ya. Itu persis mirip dengan yang namanya, kalau ada istilahnya, kalau kita belajar biologi itu, nasib daripada sebuah sel itu bukan tergantung daripada inti sel, tapi tergantung daripada dinding sel. Dinding sel artinya apa? Artinya sebuah komunitasnya itu. Makanya kenapa orang ketika kita, apalagi besok nanti ya, mau lebaran, silaturahmi dan sebagainya, itu memberikan kekuatan sesungguhnya. Itu memberikan sebuah kekuatan yang luar biasa, gitu. Nah, begitupun juga ketika kita misalnya pergi ke masjid bersama-sama, ya mungkin ada yang pergi ke gereja bersama-sama, atau mungkin pergi ke pura, kemana gitu ya, ke temple, itu juga memberikan satu kekuatan yang luar biasa kepada tubuh kita. Tapi itu semua tidak bisa kita lakukan hari ini, gitu. Nah, kita semuanya harus ada di rumah, gitu kan. Ceritanya sekarang ini sedang berperang melawan virus, gitu ya. Tapi itu tadi yang saya katakan, yang mesti kita hati-hati di sini adalah janganlah kita terperangkap dalam sebuah peran, tapi lupa memahami esensi dari peran tersebut. Yang mau saya sampaikan adalah peran kita adalah berperang melawan virus. Esensinya adalah tidak mati, kan gitu. Nah, cuma problemnya adalah kita mungkin bisa menang melawan virusnya, tapi kita mati sama faktor yang lain. Hipertensi, diabetes, kolesterolnya tinggi, lalu cancer, lalu yang paling parah dari semua adalah stres. Nah, itu yang tadi saya masukkan tadi. Gimana kita bisa punya daya tahan tubuh yang kuat kalau kenyataannya stresnya kita tinggi, gitu. Dan stres tinggi itu terjadi karena apa? Karena kita tidak bisa bersosialisasi. Itu nomor 1. Nomor 2, ditambah lagi dengan kondisi perekonomian kita yang bukan cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia ya, mengalami hal seperti ini, yaitu adalah ketika banyak orang yang harus dirumahkan, kehilangan pekerjaan, atau tidak punya pekerjaan, atau misalnya mungkin usahanya juga jadi tidak bisa berjalan, atau mungkin banyak hal yang lain lagi, runtuh bahkan ya kegiatannya dan sebagainya. Nah, di sisi lain lagi juga pemasukannya berkurang atau bahkan tidak ada, tapi pengeluarannya bertambah. Nah, yang menjadi tantangan dari situasi itu adalah bagaimana kita bisa cope dengan stres itu sebenarnya. Nah, itu yang dialami oleh masyarakat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia juga. Nah, jadi itu yang menurut saya sesuatu yang jadi tantangan gitu. Jadi ironis sebenarnya kondisi hari ini gitu. Jadi di satu sisi kita diharapkan untuk sehat, untuk menghadapi situasi ini. Tapi di sisi lain, segala situasi yang kita alami hari ini adalah situasi yang benar-benar justru mendukung kita untuk tidak sehat, mendukung kita untuk sakit, sehingga daya tahan tubuhnya kita menjadi semakin lemah. Nah, jadi bisa bayangkan beratnya gitu ya. Nah, jadi apa yang dilakukan nih berarti sekarang kan gitu. Nah, jawabannya adalah
sekarang ya apa boleh buat karena semuanya harus ada di rumah, ya berarti coba dengan cara yuk kita jangan lupa melakukan aktivitas gerak yang cukup. Jadi meskipun di rumah juga tetap harus punya waktu buat melakukan aktivitas gerak, berolahraga satu. Kedua, meskipun di rumah juga dan juga meskipun dalam situasi seperti ini, tapi mungkin ada baiknya kita belajar untuk memberikan perhatian kepada makanan yang kita konsumsikan. Karena ternyata ketika kita masukkan makanan yang salah, akhirnya kita akan menciptakan inflamasi, dan inflamasi itulah yang akhirnya memberikan sebuah lingkungan yang nyaman bagi sebuah virus atau apapun juga penyakit untuk hadir dan hidup secara agresif di dalamnya. Nah, jadi makanya kenapa unik sih kondisi hari ini sih kalau menurut saya gitu. Jadi kalau benar-benar kita lihat mungkin kuncinya cuma mesti ikhlas dan sabar aja deh. Gitu. Oke, baik. Satu pertanyaan saja Bang Ade, ini karena waktu kita juga terbatas. Benarkah olahraga, aktivitas olahraga itu juga bisa menimbulkan rasa senang yang itu bisa menekan stres begitu, Bang Ade? Iya, betul. Kalau olahraga itu kita memproduksi berbagai hormon mulai dari oksitosin, endorfin, serotonin dan banyak hal ya. Jadi olahraga justru memberikan kenyamanan. Kenapa? Karena pertama dia mensuplai oksigen ke dalam darah kita. Kedua, secara otomatis gerakan nafas kita menjadi lebih teratur. Dan ketika gerakan nafas kita teratur, biasanya cara kita berpikir juga akan lebih baik karena gerakan nafas kita itu seiring dengan gerakan pikiran kita gitu. Jadi olahraga sangat baik. Tipsnya kalau saya rasa lakukan dengan menggunakan tubuh sendiri sebagai gymnya kita gitu ya. Makanya kenapa orang bisa plank, bisa push up, bisa sit up, bisa main skipping, bisa lari di tempat, bisa mungkin melakukan berbagai aktivitas. Tapi yang kedua, yang paling penting dari semua adalah yang saya rasa yang mungkin sekarang ini kebanyakan daripada pendengar PRFM yang mungkin juga tidak melakukan di rumah, yaitu adalah ketika pola makan kita dan pola perilaku kita tadi gitu, itu kita masih tetap lakukan gitu. Jadi makannya sembarangan, akhirnya darahnya jadi kental. Akhirnya kalau ketika darahnya kental itu yang tadi saya katakan, sebuah sel itu hanya akan bisa semakin agresif ketika diberikan satu kondisi yang memungkinkan, ibaratnya supaya sel itu untuk terreplikasi gitu ya. Nah, jadi kita nggak mau gara-gara kitanya masih terus merokok, kitanya masih terus makan sembarangan dan sebagainya, meskipun sudah olahraga, tapi kok kita masih tetap bisa sakit-sakitan.